apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa kita nggak sendiri, ada Tuhan hidup kita, amin, yang menjadi penolong bagi kita, yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Oke, siap memuji Tuhan yang ada di dalam kita. Kita mau tinggikan Allah kita yang dahsyat itu, yes. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Silahkan salam kiri kanannya, katakan engkau nggak sendiri, ada Tuhan yang dahsyat di dalammu. Cuaca boleh dingin ya, tapi kita tetap hangat dan panas dengan Tuhan, oke? Segala musim, segala situasi, amin ya. Amin. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tak
bersamaku. Beriku reban di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, yes, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beriku reban di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan lagi, meskipun musuh di depanku, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. yes, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Si arah bersedia. Karena itu kami gak takut. Kami gak takut. Apapun yang sedang kami hadapi, yang sedang kami lewati, yang sedang kami jalani, kami gak takut. Karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya Allah Immanuel, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu bersama-sama dengan kami, beserta dengan kami, ada di dalam kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu yang kuat. Setiap waktu dalam hidupku, tak
janji dengan Engkau, karena Engkau setia di dalam kami. Ya, walau beribu rebah, walau seribu lemah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
Setia, setia, ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku. Setia selama-lamanya, setia, 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 ajarku setia, ajarku mengabdi, 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 ajarku sampai Engkau datang, sampai Engkau memanggilku. Engkau setia sampai selamanya, setia selama, setia, 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 ajarku setia, mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi Tuhan, sampai Engkau datang. Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku. Setia selalu, kita katakan sekali lagi, setia, 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 ajarku setia, mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi. Sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku. Setia, I love you Jesus, Surabaya. Lama setia sampai selama-lamanya, setia selama, setia sampai selama-lamanya, setia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setia sampai selama-lamanya. Melayani Engkau, mengabdi. Bisa banyak hal terjadi dalam hidup kami, apalagi di hari-hari ini. Tapi kami bersyukur, aku memiliki Tuhan yang besar. Setiap kami memiliki Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bisa menyelesaikan, mengakhiri pertandingan yang sedang kami hadapi. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang setia, mengabdi terus, melayani Engkau, melayani Engkau sampai Engkau datang, sampai Engkau tiba waktunya memanggil kami. Makasih Bapa yang baik, makasih Yesusku. Ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Ini saya, Roh Kudus, saya rindu pertolongan-Mu. Tanpa Engkau Roh Kudus saya tidak bisa. Saya perlu anugerah-Mu untuk saya menyampaikan apa yang sedang saya dapat, saya tangkap. Allahku menyampaikan kepada hamba. Tapi saya perlu Roh Kudus, Kau menolong saya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan di hari ini. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kita? Coba sapa kanan kiri. Bagaimana kabarmu sis, bro? Siapa mau dipanggil sapa? Coba yang ditanya bukan yang datang sama-sama dari rumah. Coba tanya yang mungkin dia tidak terlalu biasa denganmu. Coba sapa. Yang di belakangmu agak jauh kah? Coba sapa.
apalagi kau jarang berbicara dengan dia. Coba sapa. Bagaimana kabarmu, Ibu, Sis, Tante, Om, Pak D, Bude? Puji Tuhan, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Siap ya? Kita mau terus belajar tentang Allah kita yang sungguh luar biasa. Semua kita tahu sedang apa terjadi di hari-hari ini. Dan kita terus diajar untuk kita terus berpegang kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Yuk kita buka di Galatia 1. Ini ayatnya cukup panjang. Ya, tapi nggak apa-apa ya, sekali-sekali kita baca ayat cukup panjang. Dari ayat 1 sekali-sekali ya, biasanya saya potong-potong. Dari ayat 1 sampai 24, Galatia 1. Kita baca bergantian. Ya, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku yang genap. Salam. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ aku kembali ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24 kita sama-sama. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saya sangat diberkati dengan ayat 24 ini.
Waktu saya lagi baca Galatia 1 ini, saya sangat diberkati dengan ayat 24. Mereka memuliakan Allah karena aku. Mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus berkata seperti itu. Mereka memuliakan Allah. Kenapa mereka bisa memuliakan Allah? Paulus bilang, karena aku. Di sini kita percaya bukan sedang Paulus sedang sombong, sedang berkata, oh aku gini loh, karena aku orang jadi memuliakan Allah. Tapi Paulus bukan sedang menyombongkan diri, bukan sedang ingin kayak menceritakan dirinya, tapi ada yang dialaminya, ada yang dihidupinya, ada yang terjadi dalam hidupnya, dan bagaimana dia berjalan terus bersama dengan Yesus kita. Kita lihat dari ayat 1, ini surat Paulus ini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dari Allah Bapa yang telah mengangkatkan dia dari orang mati. Di sini kita melihat Paulus adalah seseorang, bukan dia melayani Tuhan, jadi rasul, bukan karena manusia, dia katakan seperti itu. Tapi oleh karena Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia, dia katakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Disampaikannya kepada jemaat Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur ya, Allah kita terus menjaga kita, memelihara kita. Apapun yang terjadi hari ini, hari Minggu kemarin, Pak Wanto menyampaikan firman Tuhan, bagaimana keadaan zaman ini, yaitu di 2 Timotius 3. Beberapa minggu sebelumnya, saya lagi sering menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan Pak Wanto juga, ya, di komunitas-komunitas yang di 2 Timotius 3 itu, kan itu juga kuat. Tetapi bagaimanapun keadaan hari-hari ini, kita untuk tetap memegang firman Tuhan, berpegang teguh, berpegang teguh, berpegang teguh kepada kebenaran. Kita lihat di sini dari Galatia 1 ini, Paulus menyampaikannya kepada jemaat di Galatia, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan, waktu saya dapat ini juga kita bisa seseorang sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu salah, dan bisa juga mungkin pembimbing sudah bicara, rekan teman sepakat sudah bicara, ayo jangan seperti ini, ayo kamu seperti ini, jangan lagi. Dia bisa untuk sulit melakukannya. Tapi ada juga, oh gitu ya, terima kasih ya, tolong doakan saya. Tapi bisa juga seseorang, dia enggak, justru lebih kuat argumentasinya. Tapi saya sudah belajar untuk mengampuni, mungkin tentang sakit hati. Tapi saya sudah belajar berjuang, mungkin tentang suatu keadaan sudah lelah. Sampai saat ini tidak bisa. Bagaimana dong? Akhirnya waktu dinasehati, waktu dikasih firman Tuhan, tidak ada sesuatu hasil dan buah. Di sini kita lihat, kita bersyukur kepada Allah kita, dan memang di hari ini sedang banyak hal terjadi. Paulus kepada jemaat Galatia dikatakan, kasih karunia menyertai kamu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah kita, kepada Yesus kita. Paulus menyampaikannya kepada jemaat Galatia. Tapi firman Tuhan ini juga, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia juga sedang disampaikan kepada kita di masa-masa ini. Di sini dikatakan, ada kasih karunia yang menyertai kamu. Dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang bisa langsung terhambat oleh gaya pikirannya. Ah, tapi susah itu, gak bisa itu. Sudah main mindsetnya, sudah lebih kuat cara berpikirnya. Kenapa dia lebih kuat berpikirnya? Kalau sudah lebih melihat suatu keadaan, sudah lebih melihat suatu situasi. Tentang pekerjaan, tentang suatu keadaan. Atau seorang istri sudah lebih melihat siapa suaminya. Saya sudah sekian lama menikah. Dari dulu suami saya gak pernah berubah. Sudah terupgrade. Sudah seperti udah ada suatu bangunan yang kuat. Kalau ini tembok, ada batu bata, sehingga jadi bangunan yang tinggi batu bata. Sehingga si istri sudah sulit melihat tentang suaminya. Yang suaminya dia lihat adalah sudah minus. Karena sudah terbangun suatu keadaan, tembok kekecewaan. Tembok yang tidak dia lihat sesuatu. Suami saya ini adalah seseorang yang benar. Dan bisa juga seorang istri kepada suaminya. Dan bisa juga kepada suatu keadaan, kondisi keadaan. Kenapa bisa seperti itu? Dan perkataan Paulus kepada jemaat Galatia ini juga disampaikan kepada kita. Saya bersyukur sekali. Saya datang pada Tuhan. Saya gak buka firman-Nya. Saya hanya diam. Tapi perkataan ini begitu kuat sekali. Perkataan ini begitu kuat sekali. Dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus. Kenapa seseorang sulit melihat bahwa istri saya ini adalah seorang bukan yang seperti saya pikirkan. Bukan seperti yang saya lihat bagaimana hari-harinya di rumah. Bukan seperti yang saya lihat bagaimana saya melihat setiap perkataannya yang mungkin seorang suami yang melihat. Seorang anak yang melihat keadaan orang tuanya. Atau seseorang suami melihat istri, istri melihat suami. Atau seseorang melihat suatu keadaan. Bagaimana saya nanti, apalagi saat ini. Banyak orang begini. Kenapa? Karena sudah terbangun tembok itu dan sudah terkunci. Sehingga tidak bisa memiliki seperti ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah ada pada kita. Tidak bisa melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan. Karena sudah terkunci. Apalagi di dunia pekerjaan sekarang. Sudah terkunci. Bahwa ada damai sejahtera. Kalau satu hal saja dipegang firman Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang dilihat tidak memungkinkan. Tapi ada firman Tuhan mungkin hanya satu ayat. Ada suatu perkataan yang tidak pernah dia lupakan waktu dia pertama kali menerima Yesus. Dan tidak dilepaskan. Apa yang sudah didapat dulu tidak dilepaskan. Seorang anak melihat orang tua, seorang anak melihat tentang keadaan nanti. Setelah lulus kuliah, setelah tamat SMA. Mungkin banyak lupa, tapi ada satu hal yang dia ingat.
masih ada celah untuk Allah berbicara, ada kasih karunia. Disitulah ada pintu anugerah Tuhan, ada damai sejahtera. Apalagi di masa-masa ini, banyak hal terjadi seperti di ayat 4. Yesus Kristus itu, dan dari Yesus Kristus yang telah, kita lihat ayat 4, menyerahkan dirinya, lihat ini. Kalau ini yang harus kita pegang nih. Lanjutan dari ayat 3 itu. Dan dari Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Bukan karena kita baik. Bukan karena istrimu baik. Bukan karena suamimu baik. Bukan karena anakmu baik. Bukan karena tetanggamu baik. Bukan karena bosmu baik. Bukan karena suatu keadaan yang baik. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya. Tapi karena dosa-dosa kita. Untuk apa dikatakan? Untuk melepaskan kita, lihat, dari dunia yang jahat sekarang ini. Ini disampaikan kepada jemaat Galatia. Tapi Allah kita. Saya waktu dapat ini. I love you Jesus. Makasih Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu. Apapun yang terjadi di hari-hari ini. Apapun yang terjadi dalam zaman sekarang ini adalah dunia yang jahat sekarang ini. Kami terus melihat Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan diri Yesus untuk dosa kita. Ada orang berkorban membela yang benar karena dia baik, dia rela. Tapi ini karena dosa. Bapak Ibu Saudaraku, yang remaja-remaja juga di sini. Pegang terus siapa Yesusmu. Jangan pernah tinggalkan. Yesus itu sudah kita terima dan ada dalam hati kita. Dia akan terus setia menyertai perjalanan kita. Dan Yesus itu akan terus berbicara, menguatkan dan meneguhkan. Ada satu kesaksian. Saya nggak usah sebut namanya yang bercerita kepada saya. Tapi seseorang yang cukup dekat dengan saya, sangat dekat. Anaknya masuk kerja. Dari setiap pekerjaan yang dilamar setelah dia lulus dari ITB, akhirnya dia suka yang namanya di Astra. Maaf, maunya tadi jangan saya kasih tahu. Salah saya. Dan di situ dalam dunia kerja ada agak tantangan, ada godaan seperti itu. Tapi ini, seseorang ini yang mulai dari kuliah sudah dekat dengan Tuhan. Dari kuliah sudah melayani Tuhan. Sudah dekat Tuhan, Tuhan sudah melayani Tuhan. Dan di dunia pekerjaan, karena pergi ke sana, ditugaskan, dan dia banyak bekerja tugas di luar, bisa banyak hal terjadi karena kerja di dunia luar. Tapi bersyukur sekali Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang membuat dia jadi berbeda? Dia punya Tuhan. Orang lain bisa terpengaruh. Orang lain bisa kena. Mungkin dari rokok dan minum, karena mungkin lelah bekerja. Saking lelah bekerja, mereka refreshing, mereka istirahat. Minum dulu, walau sedikit, merokok. Apalagi kalau udah biasa rokok, kan umum ya yang merokok itu. Tapi ini, seseorang ini yang baru lulus kuliah, dia terus berpegang. Apa yang dia tahu, itu tidak baik. Sampai atasannya, bosnya, heran. Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu bisa begini? Akhirnya
Kalaupun yang lain pada pergi, dia sendiri tidak ikut. Tetap berpegang. Siapa dia? Tetap berpegang kepada nasihat orang tua, kepada firman Tuhan. Dari kuliah dia sudah melayani Tuhan. Dia tahu Yesus yang sudah melepaskan dari dosa. Dan waktu dia menjalani itu ada kasih karunia Tuhan. Ada damai sejahtera yang dia miliki. Sekalipun keadaan seperti apa, sendiri dia tidak seperti itu. Tetapi dalam kesendiriannya ada damai sejahtera yang dia miliki. Dan tidak ada seperti ini. Apa nanti kata mereka dengan aku? Karena sudah melakukan dia perkataan Tuhan, dipenuhi damai sejahtera. Di hari-hari ini yang sedang Tuhan rindukan bagi kita semua. Terus memegang firman Allah. Yesus kita. Yesus kita. Bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada damai sejahtera. Beda kalau sudah kita kunci, dia sulit bertobat. Emang begitu dari dulu. Udah kita kunci. Udah seperti suatu bangunan tembok yang kokoh yang gak mungkin bisa lagi rubuh. Sudah dari dulu dia begitu kok. Berarti kita tidak lagi melihat bahwa ada firman Allah yang tak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudaraku, mari di hari-hari ini kita strong. Kita semangat ke depan. Apa yang menjadi semangat kita? Apa yang membuat kita menjadi strong? Di sini juga ada generasi Z. Bukan karena ada sesuatu menjanjikan kepada setiap kita. Bukan karena ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Bukan karena ada sesuatu yang ditawarkan. Tapi kita strong. Kita tetap bangga. Kita tetap berjalan dengan kuat ke depan. Kenapa? Yesus kita. Amin. Yesus kita. Jangan pernah kita lepaskan. Orang bisa mengolok kita. Orang bisa seperti tidak suka kepada kita. Suatu saat ada seseorang diizinkan lagi ibadah dalam suatu komunitas, ya. Dalam suatu komunitas, biasa dalam komunitas ini ada seseorang diizinkan. Dia main musik, main gitar. Biasa kalau dalam komunitas dia main gitar. Suatu saat, ini udah berjalan setengah lagu pujian dalam ibadah ini. Komunitas lah, gitu ya. Bukan ibadah minggu seperti bukan. Lalu yang main gitar ini datang karena terlambat. Karena sesuatu hal yang main gitar datang terlambat. Dengan polosnya, karena duduk melingkar, ini yang ibadah. Yang main gitar ini apa yang terjadi? Diambilnya gitar karena baru mulai. Waktu diambilnya gitar, lalu si pemimpin di komunitas itu bilang gini, dan yang main gitar ini adalah adiknya, adik rohani. Ini ngambil gitar. Pas diambil gitar, apa kata si yang memimpin istri? Dan saat itu, pas dia juga sekalian mimpin pujian dan menyampaikan firman Tuhan itu. Gimana kira-kira? Udah dari rumah datang dengan semangat, terlambat, ambil gitar. Pas sudah ngambil gitar, lalu dia bilang, hancur hati seseorang tersebut. Udah berusaha, tidak diizinkan main gitar. Tidak diizinkan main musik. Selama acara komunitas itu, semacam persekutuan lah, semacam komsel gitu. Tidak ada musik, tidak ada gitar. Seseorang ini begitu bergumul. Seseorang ini begitu berjuang untuk tetap bisa, ayo bangkit berdiri, dia berdiri, ayo menyembah, dia bermenyembah. Seseorang ini tetap berjuang. Mau tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apa yang menjadi kekuatan seseorang ini untuk tetap bisa berdiri dan memuji Tuhan? Yesusnya yang sudah mati bagi dia. Dia punya suatu kebenaran. Saya datang
ibadah karena saya ingin melayani Yesusku. Saya bersyukur dengan punya seseorang ini. Seperti itu. Yang dia jaga oleh seseorang ini adalah apa? Untuk tidak suatu keluar kata-kata, kok seperti ini sih? Saya kan terlambat. Lalu untuk meluapkan kekesalan dan kekecewaannya, seseorang ini tidak ada gini. Kok gitu ya? Coba ditanya dulu, dari mana terlambat? Coba ditanya dulu. Seseorang ini tidak ada cerita, mengungkapkan isi hatinya, begitu sedih, begitu kecewa. Dan seseorang ini memang kecewa sekali, kesal sekali dengan si kakak ini. Karena malu, di tengah yang lain tidak diizinkan main gitar. Dan dia hanya masuk kamar mandi, dia menangis. Setelah dia nyesek di kamar mandi, ampuni, saya berkati dia. Yang dia rindukan adalah Yesusnya. Yang dirindukan adalah Yesusnya. Sehingga dia tidak ada kata-kata bagaimana dia di hadapan komunitas yang ada. Bagaimana dia dalam setelah itu dengan yang bilang dia jangan main gitar lagi. Apa yang menurut dia? Memiliki kemerdekaan, memiliki sukacita karena Yesus. Dia hanya tahu dia menangis memanggil nama Yesus. Dia bersukacita karena Yesus. Dan sewaktu dia disampaikan, berikut-berikutnya menyampaikan bersama main musik. Tidak ada grogi. Tidak ada seperti gimana merasa bersalah. Karena ada Yesus yang memiliki kemerdekaan bagi dia. Yesus yang sudah mati bagi dosanya. Yesus yang sudah mati bagi dosanya. Dia hadir bukan karena pembimbingnya. Dia ada dalam komunitas itu bukan karena pembimbingnya. Bukan karena si kakak itu dia, tapi ada dalam komunitas itu. Adalah karena kehendak Allah dia ada dalam komunitas itu. Bapak ibu saudaraku, itu salah satu contoh. Ada kekuatan. Seseorang ini tetap tidak ada rasa benci dengan si kakaknya. Tidak ada kecewa. Karena apa? Terus disebutkan namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebutkan. Bahkan dikatakan, kalau tidak ada dia kakakku ini, tidak ada yang membimbing saya. Dalam segala kekurangannya, tapi saya bersyukur punya pembimbing seperti dia. Tapi si kakak itu dalam kekurangannya, membentuk dia menjadi seorang yang kuat. Karena kenapa? Memegang terus kebenaran. Ini sederhana, tapi di depan suatu komunitas saat itu Tuhan izinkan. Saat itu Tuhan izinkan. Yesus sudah mati bagi dosanya. Yesus juga bisa membangkitkan dia, memberikan dia sesuatu kasih kepada si kakak, kepada si pembimbing. Hari-hari ini akan bisa banyak hal terjadi. Kita lihat lagi ayat 6. Kita lihat ayat 6. Aku heran dikatakan, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecewakan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di hari-hari ini bukan hanya masalah banyak perceraian, perselingkuhan, masalah pekerjaan, anak-anak yang broken home. Tapi ada pengajaran-pengajaran. Injil diputarbalikkan. Injil diputarbalikkan. Bahwa tanpa Yesus bisa diselamatkan. Bahwa tidak ada surga dan neraka. Padahal doa Bapa kami di surga, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti ada surga itu. Tapi tidak ada neraka dan surga, tidak percaya. Tapi kita bersyukur punya Allah. Untuk terus kita diingatkan terus bahwa Yesus ada bagi kita. Untuk itu yang suka nonton YouTube, berhati-hati. Kalau tidak damai, jangan dibalikkan. Tapi engkau damai lanjutkan. Tapi jangan sampai engkau mengumpat. Kecuali engkau sudah nonton YouTube, engkau berkati, engkau doakan. Jamah dia Tuhan. Tapi kalau engkau nonton YouTube jadi kecewa, kok ini begini, engkau benci, beri kau keluar. Berarti engkau terhanyut di bawah arus kekecewaan. Tapi kalau engkau nonton,
Engkau berkati dia, jamah dia Tuhan. Supaya dia mengalami Engkau Tuhan. Silahkan. Di sini, yang terjadi hari ini, udah diingatkan kita. Seperti ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain. Ada masalah kekecewaan, sakit hati, mulai dari rumah. Maka kita dimulai di rumah dulu, dari Yerusalem. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Sakit memang, tapi disitulah kita datang pada Tuhan. Rohnya akan mengalir, Roh Kudus akan bekerja. Dari rumah, dari Yerusalem, dari tempat kita. Di sini Paulus tegas sekali. Dia berkata, saya ulang dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengejauhkan kamu dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang ada di zaman akhir ya. Halo? Tetap pegang Injil Kristus. Amin. Sekalipun nanti engkau punya masalah, lalu dia berbicara tentang Allah, tapi memutarbalikan sama seperti ini. Ayat yang 9 itu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada seorang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, bersiap-siap hari ini. Suatu saat bisa ada yang memberitakan Injil. Lihat nih, Injil. Yang diberitakan itulah Injil. Tapi berbeda. Untuk itu perlu kita terus belajar firman Tuhan. Terus semangat baca firman Tuhan. Amin. Bersyukur kita dari dulu kita diajar untuk baca firman Tuhan. 3 pasal menghabiskan itu. Jadi kalau ada di sini engkau malas baca firman Tuhan, bertobatlah engkau. Datang pada Tuhan. Siapa di antara kita jarang berdoa, datanglah engkau pada Tuhan. Karena di hari-hari ini bisa terjadi. Dia datang, bisa kita dengar. Dia membawa Injil, tapi diputar balikan. Tapi kalau kita nggak punya dasar kebenaran firman Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak bisa. Dan di sini Paulus tegas banget. Kalau dia berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus tegas sekali. Karena kenapa? Paulus kenapa tegas sekali berkata, terkutuklah dia. Karena Paulus sadar betul kenapa dia jadi pengikut Yesus. Kenapa dia ada dalam Yesus? Karena Yesus menjamah dia, melawat dia. Padahal dia dulu penganiaya jemaat, itu di Kisah Para Rasul. Paulus dulu dia nggak bisa melihat orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus akan disiksa, akan dibunuh. Paulus latar belakangnya adalah orang yang ingin menghabisi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus jamah dia. Yesus jamah Paulus. Kalau mau lengkap, nanti mungkin di rumah bisa dibaca itu di Kisah Rasul 9. Dalam perjalanan dia ingin membunuh banyak orang-orang yang percaya pada Yesus. Dijamah Tuhan, Yesus menyatakan dirinya kepadanya. Sebentar kita buka Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9, kita lihat yang 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lihat dia, ia menghadap imam besar. Berkobar-kobar, ingin membunuh umat Tuhan.
murid-murid Tuhan. Tapi terjadi di ayat 3, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suatu suara kepada berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Enggak usah saya perpanjang di sini. Tapi di sini kita melihat Paulus tidak melupakan bagaimana dia dulu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku juga, ingatlah pertama kali kamu mengenal Yesus, memiliki Yesus. Apalagi kalau engkau tahu siapa dulu yang melayani kau terima Yesus. Semalam saya lagi menikmati hadirat Tuhan. Lagi datang pada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya bersyukur saya punya Yesus. Saya lagi menikmati dia. Lalu seseorang yang melayani saya terima Yesus dulu, saya sebutkan namanya. Terima kasih Tuhan untuk dia. Karena dia sudah pernah melayani saya dan saya memiliki engkau. Dengan dia saya boleh memiliki engkau. Dan biarlah saya terus Tuhan, saya katakan, apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, saya terus merindukan yang dekat dengan engkau, terhubung dengan engkau. Setiap kita juga pasti pernah mengalami ini. Siapa engkau dahulu? Paulus membukakan dengan jelas siapa dia dahulu. Sehingga kalau ada orang memutarbalikkan Injil, begitu tegas, terkutuklah dia. Karena Paulus ini tahu betul ada apa dengan dalam Injil itu. Ada Yesus. Untuk itu, kalau seseorang mengenal Tuhan, mengenal Allahnya, lewat hubungan pribadi, persekutuan dengan indah dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, waktu ada masalah, waktu ada godaan, waktu ada gangguan, walaupun agak susah, seperti di Ibrani 2 ayat 4, ada ayat di Ibrani 2, di ayat 1, dia akan hati-hati, dia akan teliti mendengar sesuatu, dia gak terbawa arus, dia akan bisa. Tapi dia akan tetap kokoh. Ada yang mengecewakanmu, ada yang menyinggung perasaanmu. Di situ engkau kesempatan. Di sini siapa yang sedang mengalami ketersinggungan, sakit hati. Di situ kesempatan kita, apakah kita terus melihat Allah kita? Saya bersyukur punya pembimbing yang bagi saya punya pembimbing. Pembimbing yang pertama, si Mami Eli. Si Mom juga sangat memberkati saya. Saya seorang pemimpin pujian dulu. Lalu waktu mau latihan pimpin pujian, saya datang terlambat. Waktu mimpin pujian, waktu giliran mimpin pujian, saya datang terlambat. Waktu mimpin pujian, saya bersyukur sekali menjadi doa saya nggak bisa membalas pembimbing saya, Tuhan juga. Saya terlambat waktu mimpin pujian di ibadah minggu. Apa yang terjadi? Saya didisiplin karena saya terlambat. Hari itu tetap mimpin pujian, tapi minggu-minggunya sampai 4 kali tidak boleh lagi mimpin pujian. Saya kecewa, sedih. Tapi yang saya percaya gini, pembimbing saya pasti melakukannya, kan damai sejahtera melakukannya. Gak mungkin, karena pembimbing saya adalah seorang yang dekat denganmu dan dia suka berdoa. Pasti dia damai. Pasti ada yang sedang dia rindukan kepada saya, menjadi anaknya yang kuat. Akhirnya apa? Saya suka berdoa. Makasih untuk pembimbingku Tuhan. Saya bangga punya pembimbing.
kalau saya tidak diberikan Tuhan pembimbing seperti dia. Saya tidak akan menjadi seorang yang kuat waktu menghadapi masalah. Saya ada bukan karena pembimbing, saya ada karena Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan Paulus. Ayat 15 kita sama-sama baca. Ini buat kita semua. Sama ayat 15 kita baca. Yang Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia, ya sama-sama kita baca. Galatia 1 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat 16 saya sendiri, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Waktu saya mengalami dulu, didisiplin. Alasannya kenapa? Saya datang terlambat. Saya kecewa dan sakit hati, saat itu kaget, wajar. Saya masih manusia yang banyak kekurangan, kok kayak gini ya, kok bisa seperti ini. Tapi kemana saya lari? Saya ngomong-ngomong ke orang lain? Saya cerita kepada rekan PA? Tidak. Saya cerita kepada teman akrab saya? Tidak. Siapa ku ceritain? Saya punya Tuhan yang diajarkan pembimbing saya. Pembimbing saya mengajarkan apapun masalahmu datang kepada Tuhan. Dan saya hanya datang kepada Tuhan. Sakit saya sampaikan kepada Tuhan. Kecewa kok bisa seperti ini. Kebayang oleh saya setiap ibadah teman saya pimpin pujian, saya enggak. Di situ kesempatan iblis mengintimidasi. Di situ mengintimidasi. Nah lo tuh kan gara-gara siapa? Padahal no. Itu ada normal dan wajar. Apakah aku kena cucuk atau kena panah? Tidak. Kembali pulang ke rumah. Jam 2 siang saya sudah datang di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, indah sekali kita pada Tuhan. Ada yang mengecewakan. Ada engkau tidak memiliki kepuasan. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Hanya kehadiranmu yang membuatku penuh nyanyian. Bukan harta kekayaan, bukan perbuatan yang ajaib, bukan kehormatan, bukan harga diri. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadimu. Bapak Ibu, di masa-masa ini Allah sedang mengizinkan kita, mengajak kita untuk yang terus kuat dengan Tuhan kita. Kita terus pegang di ayat 15, 16 ini. Galatia 1 itu. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Mari kita pegang ini. Sejak dalam kandungan ibu kita, setiap engkau sudah dipilih Tuhan. Amin. Amin. Tanggal pilihannya berbeda. Paulus, ya dah, waktu apa? Waktu dia sedang ingin membunuh murid-murid Yesus, ditangkap. Kapan engkau pertama kali terima Yesus? Kapan engkau pertama kali dijamah Yesus? Allah sudah memilih engkau sejak dalam kandungan. Itu juga buat saya nggak mau. Karena suatu keadaan saya jadi kecewa. Mau coba mundur dari ibadah. Jadi tidak semangat melayani. Oh tidak. Tapi biarlah terjadi seperti ayat 16 itu. Mari kita lihat. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Yesus sudah ada di dalam kita. Supaya apa dikatakan? Aku apa? Memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku, bisa sesuatu terjadi. Bisa sesuatu yang tidak baik ada pada kita. Tetapi mari jangan kita lepaskan Yesus yang ada pada kita. Dan kita bisa akan terus. Bukan kecewa, bukan mundur. Amin.
Amin. Bukan lari dari panggilan Tuhan. Bukan jadi berhenti. Tapi justru apa dikatakan? Memberitakan tentang Dia. Hari-hari ini Allah lagi menantikan kita. Menceritakan Dia di masa-masa ini. Bukan di bawah arus. Tapi kita menarik banyak jiwa-jiwa yang sedang di bawah arus. Amin. 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 Bukan di bawah arus. Kan katakan, supaya aku memberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya setiap kita yang sudah memiliki Yesus, bukan hanya memberi kemenangan melewati masalah, bukan hanya membentuk kita jadi indah, waktu ada sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, mundur, berhenti, dingin, tawar, atau kau akhirnya mengambil firman Tuhan dari kau hidupi, kau perkatakan. Waktu ada mengecewakan kau, apakah kau kutip firman Tuhan, akhirnya kau berkata yang mengecewakan kamu? Waktu engkau tidak melayani lagi, apakah engkau berdoa, kapan saya melayani Tuhan? Atau engkau tidak pernah melayani Tuhan, saya ingin melayani. Kita sedang ada di masa-masa, saya rindu Tuhan. Banyak terbuka pelayanan lebar-lebar. Jangan dibawa arus. Supaya jelas kita buka. Sebelum masih ada ayat lain sebenarnya. Yuk kita lihat di Ibrani 2 itu. Saya sangat sekali di Ibrani 2 ini diberkati sekali saya. Di Ibrani 2. Ya, Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kalau ada sesuatu, omongan seseorang gak enak, sikap seseorang, hati-hati, jangan langsung ke bawah arus. Engkau kecewa gak sakit hati. Makanya dikatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Mari kita mengalami suatu keselamatan yang besar. Bukan hanya keselamatan atas jiwa-jiwa diselamatkan, tapi keselamatan yang besar. Engkau diselamatkan, tapi mengalami keselamatan yang besar. Engkau mengalami kesukacita walaupun engkau ditampar pipimu. Ada keselamatan yang besar yang kau alami. Jiwa-jiwa. Kita layani hari-hari ini. Seperti yang tadi di Galatia 1 itu. Kita memberitakan. Tapi dalam hidup kita juga bukan hanya diselamatkan, bukan hanya memiliki Yesus, tapi ada keselamatan yang besar, ada kemerdekaan. Hai suami istri, adakah engkau di rumah mengalami sesuatu hal? Miliki, bukan engkau diselamatkan saja, tapi engkau mengalami sukacita yang besar. Makasih Allahku, malah engkau mungkin udah kesel melihat istri, hai suami. I love you honey. Bisa nggak? Bisa. Bukan ngelihat wajah si istri yang mutung. Ngerti nggak mutung? Cari di kamus bahasa Jepang. Mutung. Justru lagi mutung. Hal-hal nih. Apa sih? Santai aja. Keselamatan besar. Bukan terbawa arus, tapi kita menarik orang yang terbawa arus. Mulai dari rumah kita, anak-anak kita. Hai kita ibu-ibu, menarik anak kita. Justru kita yang meluluhkan hati kita. Kau sayang mama, kamu sayang mama ya. Padahal kita mungkin sudah berseperti apa melihat anak kita. Jangan terbawa arus. Teliti, perhatikan apa yang telah kita dengar. Kesempatan yang membuat engkau seperti tidak enak. Engkau mengambil firman Tuhan. Yuk kita lihat yuk Ulangan 13. Ulangan 13. Ya, Ulangan 13. Di sini
Karena waktu saya nggak bisa perpanjang lagi karena saya terlalu banyak tadi contoh-contoh. Ini waktu perjalanan bangsa Israel, bagaimana Allah sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah menuntun mereka, membawa mereka sama seperti kita juga. Kita dulu mengalami perbudakan, diperbudak oleh dosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi waktu kita memiliki Yesus, kita dimerdekakan. Kita mengalami suatu keselamatan yang dari Tuhan. Dan Allah merindukan kita. Terus berjalan maju dengan Allah kita. Dan kita lihat di sini. Waktu bangsa Israel keluar Mesir sudah dibebaskan dari perbudakan. Kita lihat dari ayat 1-nya ya. Sampai 5. Untuk kita berjaga-jaga di hari-hari ini. Ya, untuk kita berjaga-jaga di masa ini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu, lihat nih, suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepada itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3 dikatakan sini, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Bapak ibu saudaraku, kita juga sudah Tuhan bawa, Tuhan pimpin dari tanah perbudakan. Kalau di sini ayat 5, nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus kamu dari rumah perbudakan. Kita sudah mengalami ini. Tapi mari kita ada di sini. Di hari-hari ini nanti bisa terjadi Injil yang dirubah seperti tadi yang di Galatia. Lalu nanti nih, ya, saya waktu lagi baca, Tuhan Yesusku, makasih Engkau sedang memberikan kami. Saya kaget, saya lagi baca firman Tuhan. Tuhan bukakan pada saya. Nih, kita lihat ayat 1. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, orang lagi punya pertolongan, dan bisa nanti nih, teman kita, tetangga kita, banyak orang di hari-hari ini bisa nantikan hasilnya. Tapi mari kita bangkit hari ini. Bukan di bawah arus, tapi kita memberitakan Injil Tuhan. Amin. Amin. Nanti nih ada orang dilayani. Seorang nabi, seorang pemimpi. Memberitahukan tanda mujizat. Orang itu bisa kena. Tapi kita bukan kena. Amin. Kenapa kita tidak kena? Ya. Ada dasarnya. Dan ayat 2 dikatakan, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan nih kepada nih, ayat 2 nih. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Untuk itu mari semangat kita melayani orang. Nanti orang lagi butuh pertolongan. Dan dilihat, tapi ini benar. Tanda dan mujizat itu terjadi. Tapi dia akhirnya mengikuti dia. Orang itu mengikuti dia. Kita sedang ada di masa yang luar biasa, di mana di sini anugerahnya Allah akan berikan kepada kita dengan luar biasa juga. Apapun yang terjadi hari ini, bukan kita, sekarang gini, oh no, justru kita tahu keadaan sekarang hari ini, justru apa yang kita lakukan? Saya siap Tuhan, amin. Amin. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar hari-hari ini, bukan kita, waduh hati-hati ya, oh enggak, justru apa? Pegang firman Tuhan, dekat kamu dengan Tuhan, harus seperti itu. Justru kita ada di hari-hari ini sudah Tuhan nantikan. Kita sedang ada di Gen Z sekarang, masa generasi Z sekarang ini. Karena kita punya perkataan Tuhan, punya kebenaran firman Tuhan. Jangan terintimidasi. Hati-hati nak ya. Bangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Gak pernah anak saya nginap. Yang kecil, yang paling bungsu. Dibujuk temanku untuk nginap. Tapi mereka nginapnya di pastori gereja. Nanti aku baju dipinjamin mah katanya. Oh gitu. Aku dibujuk-bujuk mah. Kalau aku pulang katanya mereka ini
Mereka dipastori gereja nginap. Ya sudah, tetap kuingatkan. Berdoa dan baca firman Tuhan ya. Tetap berdoa dan tetap baca firman Tuhan ya nak. Apapun yang kita lihat hari ini, situasi di rumah, bagaimana anak kita, bagaimana suamimu, bagaimana istrimu, jangan hanya harus. Tapi di situ kesempatan kita menyatakan firman Tuhan. Karena kalau itu terjadi di rumah tangga kita, di dunia pekerjaan, kita lihat ya, ayat 3. Ada pemimpi, ada tanda-tanda mujizat, nanti terjadi banyak hal. Kita lihat ya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda mujizat, lanjut ayatnya. Dan apabila tanda mujizat yang dikatakannya kepada ibu terjadi dan ia memujuk kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, lanjut ayatnya. Maka dikatakan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka janganlah, sebab Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi waktu ada terjadi, kita sedang ada di masa yang luar biasa hari ini. Kalau ada diizinkan Tuhan di sini, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan Nabi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terakhir, kalau ada nanti satu kejadian, ini tentang pemimpi, ada kejadian lagi di YouTube kah, untuk itu semangat. Itu menjadi doa kita hari-hari ini. Mari kita yuk semangat lagi berdoa. Mari kita selamatkan jiwa-jiwa sekarang ini. Lewat YouTube, lewat TikTok, orang bisa terbawa arus masa ini. Pergaulan bebas, banyak sekarang untuk kita doakan. Keluarga-keluarga, suami, istri, bangkit yuk kita kembali berdoa. Bangkit lagi kita berdoa. Dan kalau ada di sini ya, mencoba engkau, dia bilang gitu ya. Sebab Tuhan Allah mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, ini kalau ada pemimpi. Biar juga kita ini, kalau lagi Tuhan izinkan ada pencobaan dalam rumah tangga kita, Allah bukannya menjauh, tapi ada bersama kita. Allah ingin melihat apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Amin. Jadi, kalau ada permasalahan di pekerjaan, di rumah tangga, dalam kehidupan kita pribadi, di situ Allah izinkan. Supaya apa? Allah ingin melihat apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Atau kita lari, atau malah kita mengikuti. Amarah kita, emosi kita, keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi mari kita berpegang terus kepada kebenaran. Ya, oke. Terakhir sebelum kita berdoa, saya minta pemain musik ke depan. Matius 16. Saya minta pemain musik ke depan. Matius 16, kita buka. Matius 16, ini udah pernah saya bagikan, tapi saya tergerak ya. Saya tergerak. Udah pernah saya bagikan. Ya, sembari mempersiapkan, mari kita lihat Matius 16 dari ayatnya 13 tentang pengakuan Petrus. Saya tergerak yang menyampaikan ini. Dari ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Mereka menjawabnya kata orang karena mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus bertanya, ayat 15,
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Binus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 11, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Waktu ditanya, siapa kau ini? Ada yang bilang, ya, Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia. Mereka nggak kenal. Tapi kita, mari kita untuk semakin mengenal Yesus kita. Amin? Amin? Waktu engkau ada masalah, lihat nih, kalau engkau punya masalah, engkau akan lari kepada Yesusmu. Waktu Yesus tanya, menurut katamu, siapa kau ini? Engkau lah Mesias, anak Allah hidup. Waktu engkau punya masalah, katakanlah, Yesusku. Panggil nama Yesusmu. Orang yang mengenal Yesus, waktu ada sesuatu, dia akan lari kepada Yesus. Dan ada upah, sama seperti Simon Petrus ini, ada upah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ada kekuatan, ada kemenangan. Yuk kita bangkit lagi dalam berdoa, baca firman Tuhan. Katakan kanan kiri. Yuk kita bangkit lagi untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Dan biarlah kiranya terjadi seminta Galatia 1 ayat 16, gak usah dibuka. Galatia 1 ayat 16 ditayangkan di depan. Galatia 1 ayat 24. Dan biarlah kita semua di hari-hari ini, di masa-masa ini, kita bisa ada di sini. Paulus bilang, dan mereka muliakan Allah karena aku. Engkau di dunia pekerjaan, engkau bisa menang. Dan mereka melihat ada Tuhan dalam dirimu. Amin. Amin. Di tengah keluarga, anakmu bisa berkata, "Pak, makasih ya. Ma, makasih ya." Anak bisa berkata. Di persahabatan, mari kita di hari-hari ini ada di sini. Inti daripada apa yang saya sampaikan hari ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Untuk itu yang ada kecewa, yang sakit hati, yang kayak tadi ya, mari kita pegang firman Tuhan yang tadi. Katakan kanan kirimu, yuk, biarlah hidup kita di hari-hari ini, kita menjadi terang bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Katakan, dalam hidupmu, dalam hidup saya. Kalau bisa nanti ya, ada saling komunikasi, sembari bertanya, gimana baca firman-Mu, gimana saat teduhmu, gimana doamu. Kalau bisa nanti saling bertanya, kasih kesempatan. Saya minta kakak-kakaknya, ke adik-adiknya, rekannya, temannya ditanya, kuatkan lagi. Kalau engkau melihat, karena masalah waktu, nggak usah saya panggil ke depan lalu didoakan. Kasih kesempatan nanti, doakan. Kita rindukan di hari-hari ini, kita boleh bukan di bawah arus, tapi dari ini kita menarik orang di bawah arus, memenangkan banyak orang bagi Tuhan kita, dan mereka memuliakan Allah dalam hidup kita. Yuk kita datang pada Tuhan. Setiap engkau datang pada Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh,
Saya ulang isi sembari kita datang pada Tuhan. Ulangan 13 ayat 4. Firman Allah di Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Mari kita datang pada Tuhan, rindukan kau berpaut, terpaut dengan Tuhan. Kita terpaut. Oh, rapasi. Oh, setiap kau datang pada Tuhan, Yesus yang adalah besar dan Dia sudah mati bagimu. Dengan kekuatanku ku sembahkan Tuhan dalam kekudusanku, dalam kekudusanku ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu, sebab Engkau yang kudus. Angkat tangan kita bagi Allah kita. Darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darahmu tercurah, darahmu tercurah. Kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan Kalvari, sebab Engkau yang layak. Kita mau perjamuan, kita siapkan hati kita. Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa,
menyediakan roti dan anggur untuk kita minum. Kita akan buka dalam 1 Korintus 11 dari ayat 23. Silakan saudara yang dikasihi Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani kita semua, silakan maju ke depan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23, di situ kita akan baca tentang perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan bagi mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari waktu Yesus mau diserahkan, dia tahu bahwa ini adalah hari terakhir bagi dia dan murid-muridnya untuk dia berkata-kata tentang firman. Dia menyampaikan suatu pesan bagi murid-muridnya. Dia tahu bahwa ini adalah terakhir bagi dia untuk murid-muridnya. Oleh karena itu dia bukan mengatakan mari kita foto-foto yuk. Gak ada foto pada waktu itu. Gak ada foto. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang terakhir. Oleh karena itu dia mengingatkan bahwa yang terakhir yang mau berbuat adalah untuk mengingat akan perjamuan Tuhan ini, yaitu untuk mengingat akan dia membuat perjamuan Tuhan. Dia membuat perjamuan, oleh karena itu dia mengundang murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Jadi dia bukan mengadakan foto sama-sama, tapi mari makan kita bersama-sama. Dia mengajak makan bersama-sama karena itulah kenang-kenangan terakhir. Dan itu yang diingatkan kepada murid-muridnya. Dan ketika dia memberikan cawan kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia tahu bahwa cawan itu yang mau diberikan kepada murid-muridnya itu untuk menjadi cawan, untuk menjadi memperingatkan Tuhan Yesus akan apa yang menjadi hari terakhir bagi dia. Dan dia mengingatkan bahwa inilah saat dia terakhir dia mau memberikan nyawanya bagi murid-muridnya. Dan sesudah dia memberikan cawan itu, dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika dia memberitakan itu, dia memberikan cawan dan roti itu dan anggur itu, mereka akan memberitakan kematian Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa itu adalah memperingatkan bahwa dia sudah mati bagi murid-muridnya. Oleh karena itu murid-muridnya harus mengingatkan akan dia. Oleh karena itu murid-muridnya harus menyadari bahwa ketika dia makan roti itu, mereka adalah murid Tuhan, bahwa mereka adalah satu dengan yang lainnya. Tidak ada perpisahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan, tidak ada. Semuanya satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa ketika mereka makan roti itu, sebab itu banyak di antara di sini katakan, karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Oleh karena itu kalau kita menguji diri kita bahwa kita ada satu tubuh, kita ada satu tubuh, satu cawan dengan Tuhan, kita mengatakan bahwa kita menguji diri kita tidak, hukuman tidak akan menimpa kita tidak akan dihukum kalau kita menguji diri kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Oleh karena itu kalau kita mau
menguji diri kita, kita mau mengecek diri kita apakah ada yang enggak benar, maka Tuhan akan mau mengampuninya. Mau kita akan dididik dan dilatih oleh Tuhan supaya kita dibenarkan. Oleh karena itu mari kita sendiri menguji diri kita. Jika ada sakit hati, kecewa, kepahitan satu dengan lainnya, mari kita bereskan. Oke saudara. Sebelum makan sebelum kita makan roti dan minum cawan itu, kita akan menikmati dahulu waktu 5 menit. Saya berikan waktu. Adakah di antara saudara yang kecewa, sakit hati, kepahitan satu dengan lainnya? Silahkan berikan waktu saudara untuk membereskannya. Ada? Semuanya beres? Kalau semuanya beres, maka kita semua siap untuk menyambut roti dan cawan itu. Kita akan menyanyikan lagu. Silakan. Untuk darahmu, untuk tubuhmu yang sudah diserahkan bagi kami. Tubuhmu sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bersyukur juga untuk darahmu yang sudah tertumpah bagi kami. Kalau darahmu engkau sudah tebus dosa kami. Kami bersyukur bahwa kami sudah beroleh hidup yang kekal. Dan kami bersyukur untuk anugerahmu yang besar Tuhan. Kami mau menikmati tubuhmu Tuhan dan darahmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, rohmu yang bekerja atas kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Tuh.
pada waktu malam, waktu Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus memecah-mecahkan tubuhnya dan dia berikan kepada murid-muridnya. Kemudian sudah itu Yesus mengambil cawan itu, lalu dia mengambil cawan itu, dan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dia memberikan cawan ini dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerahmu, untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur dan kami menerima cawan ini sebagai perjanjian baru bagi yang memateraikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Darahmu
yang Yesus lakukan bagi kita. Dia sudah memberikan tubuhnya untuk diserahkan bagi kita. Ia bersyukur untuk apa yang sudah diserahkannya bagi kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan tubuh Tuhan, dan dia mengingatkan kita supaya kita makan tubuhnya dan kita bersyukur pada tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa kami sudah ditebus dan kami sudah dihapuskan semua dosa-dosa kami, dan kami sudah dilayakkan untuk mendapatkan surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur pada Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk penebusanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk darah, untuk tubuh yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu karena kami sudah satu dengan Engkau. Kami sudah satu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mengucap Engkau Tuhan. Kami berikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah satu tubuh dan kami sudah satu, dan kami juga satu darah dengan Engkau Tuhan Yesus, dan kami bersyukur bahwa kami sudah ditebus oleh darah-Mu dan kami sudah beroleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar terhadap kami. Kami bersyukur kami Engkau berkati Tuhan. Engkau sudah berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, dan kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke, itu saja. Kita akan memberikan persembahan kita. Saja kita semua bangkit berdiri. Sungguh
baikin Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bisa ada di hadapan-Mu karena anugerah-Mu, karena kesediaan-Mu kepada kami Tuhan. Kau menuntun kami sampai saat ini Tuhan. Dan Kau membawa kami berada di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami saat ini sudah menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus menguatkan kami, mempersiapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang besar Tuhan, yang mulia Tuhan. Terima kasih untuk keberkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita Tuhan pemberian kami Tuhan. Dan kami sudah memberi dengan sukacita apa yang kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dengan persembahan yang kami berikan Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah atasnya Tuhan. Dan kami melimpah atasnya Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Dan kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan, untuk firman-Mu. Kau memberkati kami Tuhan untuk apa yang Kau firmankan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu yang sudah Kau urapi Tuhan untuk memberkati kami. Kau memberkati dia Tuhan, memakai dia Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Siapkan dia Tuhan bagi kemuliaan pekerjaan-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Biarlah Engkau memberkati kami dan segala apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dan biarlah Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan Engkau urapi Tuhan kami dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Kau berkat kamu melimpah-limpah atas kami. Berkati kami Tuhan dan segala apa yang kami kerjakan. Dan kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.